Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kicauan ya. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya Dayat Murai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di video kali ini saya ingin membahas salah satu murai batu kebanggaan kita, yaitu murai batu Borneo ya teman-teman. Murai batu khas Indonesia dan di Pulau Kalimantan. Nah, di sini teman-teman, saya akan bahas semua secara perawatan dan perbedaan murai batu Borneo dari murai batu Medan atau murai batu Sumatera lainnya. Oke, nggak perlu berlama-lama, silahkan dipantengin terus dan jangan di skip. Insya Allah yang saya jabarkan ini berdasarkan pengalaman saya memiliki murai batu Borneo. Oke teman-teman, silakan ditonton. Oke teman-teman, langsung aja saya bahas di sini ya. Perawatan murai batu Borneo beserta perbedaannya ya teman-teman. Di sini sebelum saya memulai, saya bahas tentang perawatan murai batu Borneo. Seperti biasa, saya selalu menjabarkan kepada teman-teman tentang dasar murai batu ya, dan tidak menutup kemungkinan semua murai batu dari murai batu Borneo, Nias, Medan, Malaysia, Vietnam itu semua karakternya sama. Karakternya sama dan dasarnya sama teman-teman. Yang pertama, dasar pertama karakter murai batu itu ada dua karakter yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman. Yang pertama karakter jinak dan yang kedua karakter giras. Kalau para senior murai batu di luar sana itu menyebutnya dengan kata murai batu tipikal dingin dan tipikal panas. Tetapi kalau saya, karena saya orang awam ya teman-teman, berdasarkan riset dan pengalaman saya serta yang saya pelajari, murai batu itu selalu ada dua tipikal. Tipikal jinak dan tipikal giras. Murai batu jenis apapun selalu memiliki tipikal dua tersebut, jinak dan giras ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami dulu apakah murai batu teman-teman tipikal giras atau tipikalnya jinak, karena dari tipikal tersebut cara perawatannya itu sangat berbeda. Itu ya teman-teman yang perlu teman-teman harus ingat. Oke, langsung aja. Di sini kita akan kupas murai batu Borneo. Murai batu Borneo waktu itu saya pernah beli ya teman-teman. Saya pernah beli sekitaran tahun 2016. Saya pernah beli itu dengan bentuk postur tubuhnya dia bulunya agak kembung ya teman-teman. Seperti membusung ya teman-teman. Seperti membusung, teman-teman juga pasti memahami lah. Dan pasti tahu lah teman-teman jenis murai batu Borneo. Nah di sini murai batu Borneo itu kan ada dua tipikalnya. Dia ada tipikal yang ada seperti jambul putihnya ya teman-teman, dan ada yang tipikal yang seperti biasa. Menurut saya kalau yang itu jambul yang putih itu biasanya di luar perbatasan Kalimantan ya teman-teman. Jadi jenisnya itu kayak seperti ada jambul putih. Tetapi kalau yang murai batu Borneo asli Kalimantan itu biasanya itu dadanya kadang kuning dan ada juga yang coklat ya teman-teman. Tapi biasanya sih kebanyakan kuning dan dia itu kebelah. Dadanya itu ada belahan seperti dia membusung. Seperti itu. Dan cara mainnya pun lebih dahsyat dari murai batu lainnya teman-teman. Karena dia itu lebih neken ya. Cara mainnya itu lebih sujud. Karakternya ada yang sujud, ada yang nge-fly. Jadi membuat murai batu yang jenis lain itu takut. Nah, makanya biasanya kan
murai batu Borneo ini kan dibedakan ya teman-teman. Bukannya dibedakan dalam arti dibedakan di spesialan, bukan. Jadi ada kelasnya tersendiri dibanding murai batu yang lainnya. Karena pada saat dia tampil, itu biasanya dia itu membuat takut murai batu yang lainnya tuh. Atau durasi kerjanya itu lebih dahsyat dari murai batu jenis yang lainnya. Tuh ya teman-teman, murai batu Borneo. Kenapa dia itu sangat sekali pada saat di lomba nggak boleh tampil dengan murai batu yang lainnya. Bukan karena dia jelek teman-teman, bukan. Kalau menurut saya sih murai batu Borneo nggak boleh tampil dengan murai batu yang lainnya. Itu dikarenakan mainnya itu sangat dahsyat ya. Makanya dia bisa membuat murai batu lainnya takut atau drop mental ya teman-teman. Nah di sini seperti biasa saya akan kupas cara perawatannya teman-teman. Biasanya setiap murai batu yang saya bilang tadi itu maupun murai batu Borneo kah, Nias kah, atau Sumatera, bahkan impor, itu biasanya itu ada dua karakter yang saya bilang tadi, karakter jinak dan karakter giras. Nah teman-teman harus lebih jeli lah melihat karakter murai batu tersebut. Nah yang pertama, apabila teman-teman memiliki murai batu Borneo dengan karakternya giras, misalkan tangkapan hutannya teman-teman, tangkapan hutan dengan sisi yang sangat giras, itu biasanya itu jangkriknya itu nggak cukup sedikit teman-teman, settingannya itu kencang biasanya. Jangkriknya dengan porsi takaran sekitar bisa sampai 15-15 ya, kalau untuk murai batu giras, Borneo giras maksud saya. Nah itu perawatan pertama biasanya itu jangkrik itu naik teman-teman, di up. Berbeda dengan yang jinak. Kalau murai batu Borneo dengan takaran porsi dia jinak, biasanya itu jangkriknya nggak terlalu banyak, tetapi dia bisa bermain kroto dan bisa juga bermain ulet kandang. Kalau saran saya, untuk stabil silakan bermain kroto aja teman-teman, kalau untuk mencari titik kestabilan dia. Tetapi kalau teman-teman hanya ingin juara sekedar, ya nggak ada masalah bermain ulet kandang. Nah, teman-teman, setiap teman-teman memiliki murai batu, termasuk murai batu Borneo yang saya bahas ini, itu karakternya pasti sama. Ada karakter jinak dan karakter giras. Ya kan? Saya garis bawahi, murai batu karakter giras biasanya itu sulit mendapatkan titik birahi. Ya kan? Makanya kita siasati dengan pemakaian jangkrik banyak. Dan yang saya garis bawahi juga, untuk murai batu tipikal jinak, murai batu Borneo tipikal jinak, biasanya itu porsi takaran jangkriknya itu rendah. Tetapi mainkan kroto harian. Nah, kalau untuk penjemuran, kalau untuk murai batu yang tipikalnya jinak, biasanya kan birahinya itu kan sudah tercukupi ya, sudah melampaui ya teman-teman. Makanya kita siasati untuk murai batu jinak, jangkriknya itu nggak terlalu banyak. Jangkriknya cukup sedikit ya teman-teman, tetapi mainkan kroto. Jadi fungsinya kita hanya menstabilkan birahinya saja teman-teman. Kalau untuk murai batu yang tipikalnya jinak atau murai batu Borneo yang tipikalnya yang jinak, kita hanya menstabilkan birahinya saja, lalu kita up dengan kroto biar staminanya selalu terjaga teman-teman. Barulah kita mainkan pengumbaran seperti itu. Itu untuk murai batu jinak, murai batu Borneo yang jinak, sama saja maksud saya. Jangkriknya sedikit, mainkan kroto, serta penjemuran itu cukup di sauna dengan waktu nggak terlalu lama. Karena apa? Kita kan bermain murai batu ya teman.
semua dasar burung, menurut saya ya, burung yang gacor itu harus birahi. Ya kan? Dia birahi, lalu dia bunyi, makanya kita siasati, kita stabilkan birahi, naikkan emosi. Nah, di sini kalau untuk murai batu Borneo yang tipikalnya jinak, itu jemur jangan terlalu lama. Karena apa? Jemur dengan porsi yang terlalu lama itu dapat menyebabkan birahinya dia itu memuncak ya teman-teman. Alhasil dia nggak akan bisa tampil maksimal di lapangan. Makanya saya siasati, ketika teman-teman memiliki murai batu Borneo yang sangat jinak atau jinak, pakailah jangkrik dengan porsi takaran yang sangat rendah. Lalu teman-teman siasati bermain keroto setiap hari. Seperti itu teman-teman. Dan kalau teman-teman karakternya itu setengah jinak atau semi jinak, nggak jadi masalah teman-teman. Teman-teman mainkan jangkrik dengan porsi takaran yang nggak terlalu banyak, mainkan keroto. Seperti itu. Tetapi kalau teman-teman mendapatkan murai batu Borneo yang sangat giras, atau murai batu hutan dari asli Kalimantan ya teman-teman, yang Borneo tersebut, itu biasanya di awal kita berikan jangkrik dengan porsi takaran yang sangat banyak, ya kan? Karena untuk apa? Kita untuk mencari titik birahi sang murai batu Borneo giras tersebut. Kita up banyak, pagi kita kasih 15, sore kita kasih 15. Itu penjemurannya pun biasanya kalau murai batu giras itu penjemuran nggak cukup, maksudnya nggak perlu berlama-lama ya. Itu cukup dengan porsi yang sebentar. Karena dia akan cepat sekali mangap ya teman-teman. Akan cepat sekali mangap. Nah makanya saya sarankan teman-teman harus melakukan penjemuran yang sangat rendah. Kalau untuk murai batu yang giras tersebut. Lalu kalau untuk murai batu yang tipikal yang Borneo ini tipikalnya giras, teman-teman silakan melakukan pemandian di pagi ya teman-teman. Di pagi hari yang pertama kita kasih jangkrik dengan porsi takaran banyak, lalu kita mandikan. Setelah mandi kering baru kita lakukan penjemuran. Coba deh teman-teman lakukan seperti itu, insya Allah dia akan gacor, emosinya akan memuncak sendiri teman-teman. Karena sudah saya riset dan sudah saya pelajari di semua murai batu saya, termasuk saya pernah merawat murai batu Borneo dengan karakternya giras dan karakter jinak, saya juga sudah pernah. Langsung saja, makanya saya simpulkan setiap murai batu itu selalu memiliki dua karakter, jinak dan giras. Itu dasar teman-teman. Oke teman-teman, itu salah satu cara perawatan murai batu Borneo, dasar ya. Dan apabila murai batu Borneo tersebut sudah bisa tampil di lapangan, contohlah murai batu dengan porsi giras ya, dia sudah juara di lapangan, sudah bisa tampil di lapangan ya kan? Itu PR-nya teman-teman sebenarnya hanya menjaga kestabilan titik birahi serta emosi murai batu tersebut, ya kan? Karena apa? Pada saat teman-teman gantang atau lombakan dia sudah juara, berarti kan titik birahi serta emosinya itu kan stabil. Birahi 50%, emosi 50%. Makanya dia bisa juara dan bisa tampil di lapangan. Nah, teman-teman hanya menjaga titik kestabilannya saja, teman-teman. Titik kestabilan emosi dan birahi dia. Ya kan? Ada juga yang murai batu Borneo tersebut memakai keroto setiap hari, umbah setiap hari. Ada, teman-teman.
Ada juga sebenarnya. Dan ada juga yang nggak memakai keroto pun ada. Makanya tergantung karakter murai batu Borneo teman-teman. Tetapi kalau untuk dasar itu nggak bisa dipungkiri teman-teman. Menurut yang saya riset selama ini saya bermain burung, itu dasarnya itu sama. Murai batu jinak dan giras itu sama teman-teman. Maksudnya teman-teman nanya di para senior murai batu tersebut dimanapun pasti itu jawabannya sama. Murai batu ada 2 karakter, jinak dan giras. Lalu perawatannya berbeda. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Itu dia salah satu cara perawatan murai batu Borneo.